Perkenalkan, nama saya Josias Mikael Kando, nomor NIM saya 18031-021. Saya dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Mesin, program studi D4, Produksi dan Perawatan. Saya dari kelas 5A semester 5, dan saya akan membawakan satu tugas dalam bentuk UAS mata kuliah ISBD dengan topik melestarikan budaya bangsa Indonesia. Nah, semoga tugas yang berikut akan saya bawakan bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda dapatkan dan bisa Anda pelajari ke depannya. Terima kasih. Ini dia, silakan menonton. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, Kak akan tanya satu pertanyaan. Menurut kalian, budaya Indonesia itu seperti apa sih? Yap, betul. Di era globalisasi saat ini, teknologi terus berkembang memacu peradaban manusia yang semakin terus berubah. Tidak hanya perkembangan dari bidang teknologi, tetapi juga perkembangan dari bidang budaya. Oleh sebab itu, budaya asing dapat ditemui dengan mudah, terutama budaya Barat yang tidak sesuai dengan adat budaya Timur seperti Indonesia. Ya, memang positif. Budaya asing dapat menambah edukasi bagi bangsa Indonesia, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Namun, budaya asing tidak selalu berdampak positif, karena dengan adanya budaya asing, budaya kita sendiri mulai diabaikan. Kebudayaan itu sangat penting, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya. Contohnya Jepang. Walaupun Jepang negara maju dan terkenal dengan teknologinya, masyarakat Jepang tetap menjunjung kebudayaannya yang merupakan warisan leluhurnya. Berbanding terbalik dengan masyarakat Indonesia, terutama yang berdomisili di kota-kota besar, cara berpakaian, cara bicara, bahkan sifat sudah lebih bergaya asing. Kini masyarakat kota sudah terprogram untuk bekerja, pulang untuk istirahat, dan bangun pagi untuk bekerja lagi. Dan bila ada waktu luang, masyarakat modern lebih sibuk di depan komputer, hanya untuk bermain di dunia maya seperti bermain Facebook, Twitter, atau bermain game online. Masyarakat sekarang lebih bangga memiliki banyak teman di dunia maya ketimbang memiliki banyak teman di dunia nyata. Bahkan bertegur sapa dengan tetangga pun sudah jarang. Kegiatan tersebut dilakukan terus berulang-ulang tanpa henti. Sehingga tanpa disadari budaya kita yaitu beramah tamah dan saling menyapa mulai pudar. Nah, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni bahasa. Sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Nah, menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tyler, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan,
kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, terbagi atas 3 ini. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Yang kedua, aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Dan yang ketiga, artefak atau yang biasa kita kenal dengan sebutan karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan, kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan karya atau artefak manusia. Yes, budaya sangat penting untuk kemajuan bangsa. Karena selain agama, budaya juga dapat mempengaruhi arah dan tujuan hidup. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kompleks. Keberagaman budaya bukanlah suatu pembeda yang dapat menjadi perpecahan, melainkan untuk dijadikan sarana agar dapat saling mengenal antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Di belahan dunia manapun, kebudayaan menjadi kunci untuk kemajuan bangsa. Budaya suatu bangsa selalu berubah dan bersifat dinamis, tergantung dari pengelolaan masyarakat dan bangsa itu sendiri. Sebagai contoh, Cina, yang semula mengusung budaya tertutup dan kolektivisme sehingga masyarakatnya sulit maju dan berkembang. Namun, perubahan secara struktural disertai perubahan kebudayaan yang mengarah pada penghargaan kreativitas individu dan kepemilikan pribadi, masyarakat Cina bisa berkembang. Jika dibiarkan, budaya kita sendiri akan luntur. Jika luntur, maka negara Indonesia yang dikenal sebagai negara terhormat dan berbudaya hanya tinggal sejarah. Dari itu, kita harus mampu mempertahankan budaya kita. Jangan sampai kita lebih pede dan lebih merasa gaul jika kita menggunakan budaya asing. Kita harus pandai memilih budaya apa yang kita gunakan. Budaya yang harus sesuai dengan norma dan adat bangsa Indonesia. Jangan sampai budaya yang kita gunakan melanggar norma, terutama norma agama yang berhubungan langsung dengan Sang Maha Pencipta. Kita sebagai warga negara yang mencintai tanah kelahirannya, sepatutnya kita dapat menjaga apa yang telah leluhur kita berikan, yaitu berupa kebudayaan. Salah jika kita mencemooh apa yang telah nenek moyang berikan kepada kita, dan merupakan sebuah keanehan jika ada warga negara jika lebih membanggakan kebudayaan lain dan membiarkan kebudayaannya hilang dicuri tetangga. Marilah jaga kebudayaan dan warisan leluhur kita yang beragam ini. Alangkah baiknya jika kita tidak hanya menjadi penonton kebudayaan kita sendiri, tapi ikut berperan dalam melestarikan
kebudayaan itu sendiri. Karena jika kita tidak siapa menyambung kebudayaan ini ke generasi selanjutnya, jika kebudayaan ini kita luntur, maka anak cucu kita kelak hanya akan menjadi penikmat dan penonton kebudayaan asing di masa yang akan datang. Jangan sampai penyesalan datangnya di akhir. Itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kami membuat karya makalah yang berjudul Melestarikan Budaya Lokal Indonesia. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang melestarikan budaya bangsa Indonesia tadi. Semoga dapat membantu kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih. God bless you.